antara pertolongan Allah yang berupa Isra dan Mi'raj, sehingga Nabi yang semula sedih menjadi cerah, semangat lagi. Antara Isra Mi'raj dengan peristiwa boikot itu, kata para ulama, ada dua kejadian yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian merubah situasi yang penuh dengan kesulitan itu menjadi keadaan yang kemudian penuh dengan karunia Allah. Yang pertama, kata para ulama, setelah Rasul itu diboikot bersama Bani Hashim, kemudian selesai boikot itu, ya katakanlah dalam bahasa kita, hancur lebur semuanya. Ya, hancur lebur semuanya. Dua sandaran dakwah yang utama, Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah, meninggal dunia. Nah, di tengah situasi seperti itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak putus asa. Beliau tidak berdiam diri, tidak meratapi keadaan. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Mekah, pergi ke Taif, berjalan kaki. Jarak antara Mekah dan Taif itu sekitar 100 kilo, jalan kaki Rasul. Karena Rasul meyakini bahwa bumi Allah itu luas. Kalau kita ada hambatan di satu tempat, kalau kita mengalami kesulitan di satu tempat, kita bisa cari tempat yang lain untuk berdakwah tanpa meninggalkan tempat yang pertama. Pergi Nabi hari beliau, lalu kemudian berdakwah, menyampaikan pesan Islam. 5 di situ. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilempar, betul-betul dilempar, bukan tanda petik. Kalau sekarang dilempar itu bisa berarti ya sekedar kiasan saja. Wah, dia dilempar dengan tuduhan, itu kiasan saja, tidak ada batu yang melayang di situ. Tapi Rasulullah SAW dilempar dengan benar-benar batu. Dan bukan hanya satu orang yang melempar. Anak-anak kecil di Taif itu diprovokasi oleh orang tuanya, karena orang tua di Taif itu salah paham. Mereka termakan oleh hasutan orang Quraisy yang mengatakan bahwa Muhammad itu tukang sihir. Jangan kasih dia tinggal di Taif, nanti engkau dan anak-anakmu akan terpengaruh dengan kekuatan sihirnya. Termakan provokasi, dilempar. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini peristiwa yang kedua yang kemudian mengkondisikan perubahan itu. Dari semula sulit menjadi mudah. Pertama tadi, baginda Rasul tidak terpaku ya dengan kesulitan yang ada. Beliau tidak putus asa, tapi tetap bergerak mencari ruang baru. Mencari ruang baru untuk berdakwah. Lalu yang kedua, pada saat beliau mendapatkan satu penghinaan yang luar biasa seperti itu, istilahnya terpuruk seterpuruk-puruknya, Nabi mengangkat tangan dan berdoa. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, saya mengadu kepadamu ya Allah. Saya enggak pernah mengadu kepada manusia. Saya tidak pernah mengadu kepada siapapun. Saya hanya mengadu kepadamu ya Allah. Dha'fa quwwati, saya itu lemah sekali ya Allah. Wa qillata hilati, sedikit sekali kemampuan saya ya Allah. Wa hawani, dan bagaimana orang-orang banyak ini menghinaku, mencercaku, bahkan menyakitiku. Nabi berdoa ya, dengan kepasrahan. Ya. Ulama mengatakan doa ketika Rasul ya,
berada di Taif ini salah satu doa yang paling kuat untuk merubah keadaan seorang mukmin dari keadaan yang sulit menjadi keadaan yang lebih baik. Jadi kalau kita berada pada satu kesulitan, ya, pada saat yang sangat berat, baca doa Taif ini. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Itu doa Taif. Nah, Bapak Ibu, dengan dua hal ini Allah kemudian menyiapkan jalan untuk satu kemuliaan. Itulah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan ya, ini ikhtiar manusiawi. Apa yang pertama yang Nabi lakukan? Nabi tidak berdiam diri dalam situasi yang sulit. Sama seperti kita sekarang. Ya. Situasi sesulit apapun, jangan berdiam diri. Kita tetap lihat sisi-sisi kebaikan. Kita tetap melihat apa hal-hal yang bisa kita lakukan bersama untuk meningkatkan iman, ilmu amal kita, membangun daerah kita. Harus kompak bersama-sama. Dan kita lihat Bani Hashim, ya. Bani Hashim yang tidak semuanya beragama Islam. Ketika ada tantangan, ketika ada cobaan, mereka kompak bersama-sama membela Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, Bapak Ibu, Isra Mi'raj itu kata ulama adalah akhir dari satu proses